Revisi Undang-Undang Desa dengan roh utamanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa 9 tahun, akan menunda jadwal Pilkades untuk sebagian besar desa-desa di negeri ini. Untuk para kandidat yang berkeinginan mencalonkan diri, siapapun Anda agar bersabar diri lebih sedikit lama. Bicara Pilkades, terkait perangkat desa, ada temuan menarik, di mana muncul banyak kasus pemberhentian perangkat desa yang disebabkan oleh tuduhan kepala desa terpilih, akan keterlibatan perangkat desa dengan rival saat Pilkades. Nah, di video ini akan kita bahas secara singkat, akan fenomena ini. Semoga dengan video ini ada pemahaman baru bagi kepala desa terpilih, utamanya bagi perangkat desa, terkait adab berpolitik di desa, tak semata berpijak pada hukum dan peraturan. Karena harus kita pahami bahwa terkadang ada kekosongan hukum. Bahkan kadang ada ketidaktepatan hingga kekeliruan hukum. Atas kekosongan, kekeliruan dan ketidaktepatan hukum tersebut, di sanalah kita dihadapkan pada moral, etika dan adab. Apakah akan memanfaatkannya untuk kepentingan kita, atau menghindarinya agar terwujud tatanan kehidupan pemerintahan desa yang lebih baik? Secara hukum tertulis, baik itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hingga produk hukum turunannya, tak satu pun yang secara tegas mengharuskan perangkat desa untuk mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang pemilihan kepala desa terkait perangkat desa, kebanyakan diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan bupati. Adapun dalam peraturan tersebut, hanya mensyaratkan perangkat desa yang mencalonkan diri untuk sekedar mengajukan cuti. Sebelum lanjut, harus kita pahami seorang perangkat desa yang cuti. Statusnya sebagai perangkat desa tetap melekat, demikian juga hak atas penghasilan tetap atau gaji dan tunjangannya. Maka kewajiban perangkat desa atas larangan juga melekat, hanya tugasnya saja yang bisa ia tinggalkan selama cuti. Nah, disinilah muncul ketidaksinkronan akan aturan terkait dengan peraturan daerah atau peraturan bupati terkait pemilihan umum. Yang di dalamnya tentu ada pemilihan kepala desa sebagai pemilihan umum di tingkat desa. Bahwa dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU sebagai peraturan rujukan dalam penyelenggaraan pemilu, mengharuskan pengunduran diri dari seseorang yang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden, kepala daerah dan anggota legislatif yang mendapat penghasilan dari anggaran negara. Perangkat desa, termasuk di dalamnya. Secara gamblang pula ada larangan tegas yang bisa mengakibatkan seorang perangkat desa diberhentikan dari tugasnya. Larangan tersebut secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51. Di mana bila dikaitkan dengan Pilkades, ada beberapa larangan yang dilanggar seorang perangkat desa. Saat ia mencalonkan diri sebagai kepala desa, bila hanya mengajukan cuti sesuai peraturan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, yang biasanya diatur dalam peraturan daerah atau peraturan bupati. Akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51. Larangan pertama, Pasal 51 huruf A, merugikan kepentingan umum, dengan hanya mengajukan cuti, hak atas siltap dan tunjangan lain tetap didapat, maka ia telah merugikan kepentingan masyarakat yang tak dilayaninya, bukan atas halangan yang tak bisa ditinggalkan seperti sakit dan sebagainya. Larangan kedua, Pasal 51 huruf B, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, dengan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, dengan status perangkat desa yang tetap melekat, serta hak atas siltap dan tunjangan yang tetap ia dapat. Ia telah menguntungkan dirinya sendiri, meninggalkan kewajiban dan tugasnya dengan hak yang tetap ia peroleh. Larangan ketiga, Pasal 51 huruf E, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, dengan ia mencalonkan diri dalam Pilkades, secara langsung maupun tak langsung. Sebagai perangkat desa ia telah meresahkan sebagian masyarakat yang mendukung calon lain. Ingat tensi perseteruan Pilkades sangat tinggi. Seyogianya sebagai perangkat desa ia harus meredam guna menjaga ketentraman masyarakat.
Larangan keempat, Pasal 51 huruf F melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Pada kasus ini, justru perangkat desalah yang akan melakukan tindakan, memberikan sesuatu berupa barang maupun uang kepada masyarakat, agar masyarakat mengambil keputusan mendukung dirinya. Larangan kelima, Pasal 51 huruf J, ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Ketika perangkat desa mencalonkan diri, serta-merta ia mengkampanyekan dirinya sendiri. Yang jelas sebagai aparat desa hal itu sangat dilarang, karena harusnya perangkat desa netral dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah termasuk pemilihan kepala desa. Dan yang jelas, saat perangkat desa mencalonkan diri sebagai kepala desa, ada pernyataan tak tertulis bahwa ia tak setuju dengan misi-visi calon kepala desa yang lain hingga ia perlu mengajukan visi-misinya. Hal ini pula merupakan pernyataan tak tertulis bahwa ia tak bisa bekerja sama dengan kepala desa terpilih nantinya, karena berseberangan visi-misi dalam membangun desa. Bayangkan, saat hanya dicurigai mendukung salah satu calon kepala desa lain saja, sudah menimbulkan disharmoni pemerintahan desa. Hingga kepala desa terpilih merasa enggan untuk bekerja sama, apalagi yang nyata-nyata menjadi rival saat pilkades. Maka seyogianya, guna mengedepankan profesionalitas dalam pengabdian, perangkat desa yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa, harusnya siap untuk mengundurkan diri sebagai perangkat desa. Hingga kesetaraan setiap calon terwujud, tak ada benturan kepentingan antar sesama perangkat desa. Dan yang utama, tak ada larangan yang dilanggar selama seseorang masih menjadi perangkat desa. Pilkades adil, jujur dan beradab, masyarakat nyaman, pemerintahan harmonis, pelayanan dan pelaksanaan pembangunan desa tak terganggu.